Pada episode kali ini, tim Istadewata akan mengajak pemirsa mengunjungi dua pura yang ada di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yaitu Pura Luhur Batur Pucangan dan Pura Bungan Kapal. Pertama kami mengajak pemirsa menuju ke Pura Luhur Batu Pucangan. Secara administratif, pura ini terletak di Desa Buahan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, pada ketinggian 250 meter dari atas permukaan laut. Batas-batas Desa Pekraman Buahan di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pekraman Tunjuk, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Panahan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pekraman Duku Buahan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Pekraman Denpasar. Pura ini dapat dicapai menggunakan kendaraan bermotor. Jarak tempuh dari kota Tabanan ke pura ini kira-kira 5 km atau sekitar 26 km dari kota Denpasar. Sejarah keberadaan Pura Luhur Batur Pucangan berawal pada tahun 1342. Pasukan Perang Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada selaku Panglima Perang tertinggi dibantu oleh Wakil Panglima Arya Damar, serta beberapa perwira yaitu Arya Kencang, Arya Sentong, Arya Belog, Arya Kenuruhan, Arya Bleteng, Arya Pengalasan, dan Adipati Takung. Setelah Bali ditaklukkan oleh Majapahit, selanjutnya Gajah Mada membagi daerah kekuasaan kepada beberapa Arya. Salah satu Arya Kencang diberikan memimpin daerah Tabanan yang kerajaannya berada di Pucangan atau Buahan Tabanan dengan rakyat sebanyak 40.000 orang. Pada tahun 1343 Masehi, Arya Kencang membuat istana di sebuah desa yang bernama Desa Pucangan atau Buahan, lengkap dengan taman sari di sebelah tenggara istana. Dia memerintah dengan bijaksana sehingga keadaan daerah Tabanan menjadi aman sentosa. Karena lanjut usia, Arya Kencang meninggal dunia dan dibuatkan upacara pengabenan sesuai dengan anugerah dalam samprangan, yaitu boleh menggunakan badai per tingkat 11 yang diwariskan hingga saat ini, serta dibuatkan tugu penghormatan berupa pelinggih yang disebut Batur Pura Luhur Batur Pucangan dan disungsung oleh keturunan beliau hingga saat ini.
Pengempon Pura Luhur Batur Pucangan secara keseluruhan berjumlah 40 kepala keluarga dari Desa Wanasari dan 152 kepala keluarga dari Desa Buahan. Para pengempon ini bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, meliputi pemeliharaan, perbaikan, penyelenggaraan upacara, serta pelayanan terhadap masyarakat yang memedek ke Pura Luhur Batur Pucangan. Pujawali atau tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di pura ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Upacara keagamaan yang bersifat rutin yaitu Pujawali atau Piodalan. Berdasarkan perhitungan wewaran dan wuku, Pujawali di Pura Luhur Batur Pucangan ini jatuh setiap Buddha Cemeng Langkir. Pura Luhur Batur Pucangan ini memiliki beberapa keunikan, di antaranya patung-patung kuno masih tersimpan dengan rapi serta disungsung di pura. Setelah berdharma yatra ke Pura Luhur Batur Pucangan,
kami mengajak pemirsa melanjutkan perjalanan ke Pura Bungan Kapal. Secara administratif, Pura Bungan Kapal terletak di Banjar Pekraman Bungan Kapal, Desa Pekraman Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, pada ketinggian 400 meter dari atas permukaan laut. Pura ini dapat dicapai menggunakan kendaraan bermotor. Jarak tempuh dari kota Tabanan ke pura ini kira-kira 10 km atau sekitar 30 km dari kota Denpasar. Sejarah keberadaan Pura Bungan Kapal erat kaitannya dengan perjalanan Ratu Sakti keturunan Raja Majapahit yang terakhir datang ke Bali bersama Arya Sentong dan Pasek Pranata. Arya Sentong yang bergelar I Gusti Ngurah Pacung Sakti mempunyai 2 orang putra yang tertua bernama I Gusti Ngurah Ayunan dan adiknya bernama I Gusti Ngurah Tamu. Sang kakak tinggal di wilayah Riang sedangkan adik membuat pemukiman di tempat lain, yakni dari Riang menuju ke arah barat beserta 40 kakak pengiringnya. Ia tiba pada suatu wilayah atau munduk yang banyak ditumbuhi pohon kapas. Di wilayah inilah dibangun puri dan tempat tinggal penduduk serta pura pada munduk tersebut. Pura itu diberi nama Pura Desa Bungan Kapas atau lebih sering disebut sebagai Pura Bungan Kapal. Tak jauh dari sana, yaitu di Munduk Lenggung, dibangun Pura Pusa, sementara Pura Dalam dibangun di Munduk Sangkur pada Candra Sengkala Buta Pandawa Segara Bumi atau tahun Saka 1455 atau tahun 1533 Masehi. Pada tahun 1485 Saka atau tahun 1563 Masehi, penduduk pindah ke selatan dan membangun tempat tinggal, di mana banyak orang nunjuk layangan atau menaikkan layang-layang, sehingga wilayah tersebut dikenal dengan nama Tunjuk. Pengempon Pura Bungan Kapal secara keseluruhan berjumlah 64 kepala keluarga, yang termasuk pengerop dan penyendi berjumlah 22 kepala keluarga. Para pengempon ini bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, meliputi pemeliharaan, perbaikan, penyelenggaraan upacara, serta pelayanan terhadap masyarakat yang memedek ke Pura Bungan Kapal. Puja Wali atau tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di pura ini dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis,
yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Upacara keagamaan yang bersifat rutin yaitu Puja Wali atau Piodalan. Berdasarkan perhitungan Wewaran dan Wuku, Puja Wali di pura ini jatuh setiap Bude Kliwon Wugu. Pura Bungan Kapal memiliki beberapa keunikan, di antaranya patung-patung kuno masih tersimpan dengan rapi serta disungsung di pura. Menurut penuturan masyarakat di sini, mereka sering mendengarkan suara yang keras mirip naga dan sering melihat wanita berambut panjang mirip bidadari menampakkan diri pada hari-hari tertentu. Pernah pada saat Puja Wali, saat seorang pemedak berniat mepamit atau pulang, melihat ada ular berwarna merah dan belang di atas sepeda motornya, sehingga yang bersangkutan mengurungkan niat pulang.